Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Tara Divania, NIM 120380081. Mata kuliah Manajemen Desain dari kelas Manajemen Desain RA. Sebelum kita memasuki pelajaran manajemen desain, awal-awal kita pasti harus mengetahui apa sih manajemen itu. Nah, apakah manajemen itu? Pengertian manajemen adalah cara atau seni untuk mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh seseorang atau orang lain. Kata manajemen sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu management, yang dikembangkan dari kata to manage yang berarti mengelola atau mengatur. Berikut pengertian manajemen menurut KBBI dan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Manajemen itu artinya penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kemudian menurut Henry Fayol, itu manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian ada Lawrence A. Apley, manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu. Kemudian ada Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi sih. Yang pertama, itu manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah kumpul perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Fokus dari manajemen ini itu untuk menemukan cara-cara baru yang dapat digunakan untuk menyalurkan data mentah ke dalam bentuk informasi yang bermanfaat hingga menjadi sebuah pengetahuan. Kegiatan dari manajemen ini biasanya dikaitkan dengan tujuan organisasi. Contoh, suatu organisasi ingin mencapai target tertentu, maka pengetahuan bersama peningkatan kinerja, meningkatkan inovasi yang lebih tinggi. Kemudian dengan demikian, manajemen pengetahuan proses bisnis dikembangkan untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan. Yang kedua ada manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusun, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen ini berfokus pada proses penetapan dari tujuan sebuah organisasi, pengembangan kebijakan, perencanaan guna mencapai target. Inti dari manajemen ini adalah untuk mengidentifikasi tujuan, sumber dayanya, dan cara agar sumber daya tersebut dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketiga itu ada manajemen proses. Manajemen proses adalah rangkaian aktivitas perencanaan dan pengawasan kinerja suatu proses, terutama dalam proses bisnis. Manajemen ini mengaplikasikan pengetahuan, peralatan, keterampilan, teknik, dan sistem mendefinisikan, mengontrol, melaporkan, mengukur, dan memperbaiki proses dengan tujuan meningkatkan keuntungan. Kemudian yang keempat adalah manajemen risiko. Manajemen risiko ialah pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi dalam mengelola, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan sumber daya. Strategi yang dapat digunakan yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain atau yang kita sebut atau disebut transfer risk, menghilangkan risiko, avoid risk, mengurangi efek negatif risiko, mitigate risk, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu yang atau juga disebut dengan asset risk.
Manajemen risiko dimulai dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi, monitoring, dan evaluasi. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM atau sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan dengan maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen SDM menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen ini melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi secara langsung SDM-nya. Kemudian, mengapa dalam industri kreatif atau DKV memerlukan manajemen? Alasannya itu seperti yang sudah kita ketahui, manajemen sendiri itu kan perencanaan, pengorganisasian, ataupun penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, dalam industri kreatif itu tentu manajemen menjadi sangat penting karena di dalam industri kreatif itu diperlukan SDM, strategi, uang, dan lain-lain untuk mencapai tujuan tertentu tersebut. Hal inilah yang akhirnya membuat manajemen sangat diperlukan dalam industri kreatif untuk mengurangi risiko ataupun hal-hal yang dirasa tidak perlu. Kemudian, unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik? Yaitu terdapat 6 unsur manajemen yang dapat kita pahami, yaitu yang pertama adalah atau bisa kita sebut juga manusia. Manusia sangat berperan penting dalam unsur manajemen, menjalankan proses manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Hanya manusia dapat melakukan hal tersebut. Manusia itu makhluk pekerja untuk menyelesaikan tugasnya. Manusia juga dapat memotivasi pekerja lain supaya lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, money atau uang. Dalam mencapai tujuan, membutuhkan peralatan dan perlengkapan untuk memastikan berjalan suatu proses. Dan itu memerlukan uang. Dalam mencapai tujuan diperlukan modal sebagai penunjang kelancaran dari pembangunan. Dengan pengelolaan keuangan yang benar menjadi hal krusial juga dalam keberlangsungan manajemen yang optimal. Yang ketiga, itu ada material atau bahan. Ketersediaan bahan baku sangatlah dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Jika bahan baku tidak tersedia, maka itu dapat mengganggu kelancaran dari sebuah proses. Kemudian ada mesin. Dengan adanya mesin, maka dapat membantu mempercepat proses efisien dalam mencapai sasaran. Mesin sendiri dapat bergerak karena dikirakan oleh manusia. Nah, dapat terlihat dari dalam hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya unsur satu dengan unsur lainnya itu memanglah saling berkaitan. Kemudian yang kelima adalah metode atau langkah-langkah. Metode ada karena hasil dari pemikiran manusia. Metode membuat proses lebih mudah dan cepat selesai dalam mencapai tujuan. Dengan menggunakan metode yang benar, maka pembagian pekerjaan akan sesuai dengan bidang yang telah dikuasai. Yang keenam itu adalah time. Waktu adalah aset yang sangat berharga dan memerlukan peninjauan proses perencanaan manajemen menggunakan waktu seefektif mungkin. Karena waktu adalah bagian terpenting segala hal yang kita lakukan karena segala yang kita lakukan itu memerlukan waktu. Kemudian, apa sih ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Yang pertama yaitu perusahaan memiliki identitas yang jelas. Perusahaan memiliki lokasi yang jelas, perizinan, dan nama perusahaan. Itu tentu sangat menjadi penting kalau semisalnya perusahaan itu tidak memiliki perizinan dan nama perusahaan. Kita belum tentu bisa jadi perusahaan itu ialah perusahaan ilegal. Kemudian yang kedua, status yang dimiliki karyawan jelas di dalam perusahaan, dengan menunjukkan bukti konkret seperti tanda pengenal, kartu anggota, dan lain-lain. Kemudian suatu perusahaan pasti memiliki visi dan misi yang jelas. Tidak mungkin perusahaan tidak memiliki visi dan misi yang jelas, karena itu adalah hal yang terpenting kan. Visi dan misi menjadi hal penting karena ini adalah hal dasar dalam perusahaan dan juga menjadi tujuan utama dalam mencapai target. Kemudian, manajemen bersikap terbuka. Tujuannya itu agar seluruh karyawan memiliki pemahaman perusahaan dalam berbagai kondisi yang akan menjadikan bagaimana nasib karyawan nanti.
bagaimana nasib mereka ke depannya, dan kontribusi apa yang dapat diberikan perusahaan untuk karyawannya ataupun sebaliknya. Kemudian kelima, memiliki aktivitas yang terarah. Sudah jelas dong kenapa harus memiliki aktivitas yang terarah. Karena kalau dari sebelumnya seperti memiliki visi dan misi, dan itu sudah menjadi acuan untuk kita untuk memiliki aktivitas yang terarah, seperti kita harus melakukan apa itu sudah pasti untuk dikerjakan. Kemudian yang keenam, memperhatikan kebutuhan karyawan. Nah, karyawan sendiri adalah aset perusahaan yang harus dijaga, karena karyawan lah yang dapat memajukan sebuah perusahaan. Tanpa adanya karyawan eh, yang merupakan memiliki ide-ide, perusahaan mungkin perusahaan masih terbilang biasa saja jika tidak memiliki karyawan yang merupakan aset terpenting. Kemudian apa sih standar manajemen yang baik? Standar manajemen yang baik tersebut itu yang pertama ada mengurangi risiko dalam lingkungan sosial dan keuangan. Dua, meningkatkan kinerja operasional. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen dan investor. Keempat, melindungi merek dan reputasi perusahaan atau organisasi. 5. Menghindari rintangan atau hambatan dalam berdagang. 6. Adanya perkembangan berkesinambungan. 7. Mendorong inovasi. Kemudian, sebutkan contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana mereka membangunnya. Yang pertama saya ambil adalah perusahaan Google. Google merupakan salah satu perusahaan yang terbesar dunia yang memiliki jumlah karyawan yang sangat banyak. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang search engine, maka tidak heran jika SDM-nya berkualitas. Hal ini menjadi salah satu kunci berperan dalam keberhasilan perusahaan yang menjadi salah satu perusahaan yang diakui dunia. Manajemen yang digunakan agar menciptakan SDM kualitas ialah menerapkan strategi pengembangan SDM. Bagaimanapun, SDM yang dimiliki suatu perusahaan akan memberikan dampak positif. Begitu pula sebaliknya. Untuk memaksimalkan pengembangan SDM ini, perusahaan tetap harus kembali mengacu pada sebuah kenyataan bahwa manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, cara ini juga dapat memberikan penghargaan kepada masing-masing karyawan bahwa setiap orang sudah sangat wajar memiliki kekurangan dan kelebihannya. Dalam memaksimalkan SDM, strategi yang digunakan oleh Google diantaranya seperti: pertama, melakukan pengembangan melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang diberikan setiap karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kedua, mengembangkan sistem penilaian dan pemberian prestasi kepada setiap SDM yang berprestasi. Memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaan juga merupakan motivasi yang sangat diperhatikan oleh Google, sehingga karyawan akan lebih semangat dalam bekerja dan memberikan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, Facebook. Facebook itu menjadi salah satu perusahaan yang cukup sukses di dunia untuk saat ini. Perusahaan ini yang awalnya hanya dari sebuah kamar asrama kampus dengan karyawan lebih kurang dari 10 orang, sekarang menjadi perusahaan yang besar. Banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan Facebook. Facebook percaya budaya perusahaan itu sangat berpengaruh loh pada performa kerja pegawai. Facebook sudah menyadari sepertinya ada atasan dan bawahan itu sangat mengganggu perusahaan, mengganggu performa kinerja dari pegawainya. Budaya yang dibangun dalam Facebook tersebut antara lain: satu, fokus pada misi komunitas, bagaimana pegawai Facebook paham betul bagaimana pengguna platform sosial media, sehingga mereka memiliki misi untuk menghasilkan produk yang mampu mendukung perkembangan komunitas internal. Kedua, memberikan pegawai bebas berinovasi untuk memiliki target yang ingin dicapai. Namun untuk mencapainya, pegawai boleh menentukan sendiri caranya. Nah, kita bebas tuh kalau kita memiliki ide yang bagus dan kita pun tahu caranya, dan itu memiliki kebebasan itu membuat kita nyaman. Kemudian ketiga, memberi pekerjaan yang menyenangkan. Facebook fokus terhadap kelebihan pegawai. Facebook memastikan agar peran yang diemban tidak hanya mengoptimalkan kemampuan mereka, namun mereka juga dapat menikmatinya. Nah, kemudian ada beberapa referensi yang saya ambil untuk materi saya. Sekian dari saya.